Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial menggunakan Microsoft Word. Di sini saya akan mencontohkan 3 cara, yaitu yang pertama mengatur sistematika penulisan di Microsoft Word. Yang kedua yaitu bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, dan yang ketiga cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, yang pertama itu cara mengatur sistematika penulisan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pilih font. Di sini pada umumnya itu menggunakan Times New Roman. Kemudian size-nya 12. Selanjutnya spasinya 1,5. Kemudian atur margin. Di sini ada 2 opsi untuk mengatur margin. Yang pertama bisa ke menu Page Layout, di sini bagian ini, atau opsi kedua yaitu mengklik bagian rule 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini saya akan mengaturnya bagian atasnya 4, kiri 4, kemudian bawahnya 3, dan kanan juga 3. Nah, apabila ingin mengatur kertas itu pada bagian ini terdapat beberapa pilihan. Di sini saya akan menggunakan kertas A4. Kemudian klik OK. Nah, pada umumnya hanya ini saja yang disetting untuk mengatur sebuah penulisan di Microsoft Word. Yang kedua yaitu bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Yang cara yang diperlukan yaitu yang pertama, saya akan membuat tulisan secara asal ya. Kita contohkan buat bagian pertama, kata pengantar. Pada bagian ini untuk mengatur rataan ya, bisa rataan kiri, tengah, kanan maupun kiri dan kanan, diatur sesuai kebutuhan. Nah, kemudian catatan penting apabila ingin membuat daftar isi otomatis, itu yang diperlukan itu apabila ingin pindah ke halaman selanjutnya atau ke lembaran baru, itu tidak boleh dengan cara enter sampai bawah seperti itu. Caranya itu adalah dengan ke menu Page Layout, itu ada di sini tuh Breaks. Nah, pilih yang next page. Nah, kemudian sudah ke lembaran baru kan. Kemudian yang kedua saya akan membuat daftar isi. Nah, selanjutnya lanjut lagi next page, itu bab 1, pendahuluan. Kemudian saya akan membuat secara asal, latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Kita akan mencontohkan sampai bab 2 saja. Bab 2. Nah, ini secara asal aja sebagai contoh ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menyeting setiap judul, bab
dan juga subbab dan sub-subbab, tergantung kebutuhan. Nah, sini caranya itu di blok, kemudian menu home itu ada pengaturan heading 1, heading 2, dan seterusnya. Nah, untuk bagian judul utama seperti ini itu gunakan heading 1. Kemudian setting aja ya, kembali. Nah, seperti ini. Kemudian akan muncul di menu navigasi seperti ini. Kemudian yang kedua sama, menggunakan heading 1, atur. Selanjutnya lakukan terus hingga selesai. Ini bagian judul masih menggunakan heading 1. Atur spasinya. Nah, pada bagian subbab itu gunakan heading 2. Heading 2. Atur lagi. Juga heading 2. Nah, apabila ada subbab di bagian ini, di bawah ini, misalnya contohnya A.1, atau buatlah A kecil ya. Pengertian. Ini kalau ada sub-subbab itu gunakan heading 3. Nah, begitu juga seterusnya. Apabila ada subbab itu headingnya itu teruslah bertambah seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Kemudian ini atur sebagai heading 1. Ini atur sebagai heading 2 subbab. Dan juga atur heading 2. Nah, semua sudah muncul di menu navigasi. Ini juga akan memudahkan kita apabila kita misalnya mau ke menu, mau ke bab 1, klik, maka akan langsung ke bab 1, nggak perlu scroll lagi. Nah, selanjutnya caranya yaitu bagian daftar isi ya. Itu caranya pada menu reference itu ada table of contents, klik, kemudian pilih, klik. Nah, daftar isinya sudah otomatis ada, tinggal di setting aja, mungkin mengenai jenis hurufnya dan juga size-nya. Nah, jadi kemudian yang ketiga yaitu cara membuat daftar pustaka otomatis. Saya sudah menyiapkan satu jurnal. Ini contoh jurnal yang akan kita gunakan sebagai kajian teori.
ada bab 2, kita gunakan bab 2 ya. Nah, mungkin untuk apanya judulnya berbeda dengan jurnalnya, tidak apa, ini hanya sebagai contoh ya. Oke, bagaimana cara mengambil kutipan dari jurnal yang benar? Nah, misal ini kita gunakan contohnya ini ya, kita gunakan ini contoh, kita menggunakan ini copy. Nah, kan biasanya kalau misalnya kita mengopi gitu dari jurnal atau dari website itu kan biasanya ketika kita pastekan kita paste ke dokumen itu spasinya kadang bermasalah atau ukurannya berbeda seperti itu. Nah, cara mengatasinya yang biasa saya lakukan itu dengan membuka Chrome, kemudian pada bagian ini paste. Nah, setelah itu copy isinya, kemudian pindahkan ke Word-nya. Atur. Nah, spasinya normal kan, enggak jarang-jarang yang jauh-jauh banget seperti itu. Nah, kemudian caranya mengambil kutipan itu pada menu reference, ini ada insert citation, klik, kemudian add new search. Nah, ini ada beberapa pilihan, buku, book section, jurnal, artikel. Karena kita tadi menggunakan jurnal artikel, maka saya akan mengklik bagian jurnal artikel. Ini bisa diisi bagian-bagian ini. Kemudian apabila ingin lebih lengkapnya lagi, maka klik bagian show all bibliography. Nah, ini lebih lengkap lagi keterangannya. Oke, kita contohkan. Pertama, bagian penulisnya. Sini ada nama depan, akhir, atau tengah. Kita akan mencontohkan satu nama aja ya untuk mempersingkat waktu. Paredo Yudasena. Depannya Paredo akhirnya Yudasena. Kemudian apabila terdapat beberapa nama, misalnya seperti ini kan ada 3 penulis ya kan, itu dicantumkan semua ya. Prima Angkupi, kita contohkan Prima Angkupi, kita mencontohkan 2 saja ya, kemudian klik OK. Seharusnya apabila terdapat beberapa penulis, itu semua harus dicantumkan nama penulisnya. Kemudian judulnya peran polisi dalam menegakkan tindak kerusuhan demonstrasi. Dan kemudian jurnal, nama jurnal itu Jurnal Hukum. Selanjutnya tahunnya tahun 2021. Kemudian volumenya 1 nomor 1. Volumenya 1 nomor 1.
Kemudian apabila berstandar ISSN atau ISBN itu cantumkan pada menu standar number. Ini karena tidak ada, ini sebagai contoh aja, ini saja ya, kita oke kan. Nah seperti ini. Kemudian contohnya ya, misal sini kita buat daftar pustaka. Biasanya daftar pustaka itu ada di lembaran baru ya. Karena ini sebagai contoh, maka kita buat saja di sini. Nah, caranya itu ke menu reference, kemudian ada bibliografi, klik, kemudian klik bibliografi. Nah, maka daftar pustaka secara otomatisnya langsung keluar seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.